Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Selamat datang di konten ceritaku. Kayaknya akhir-akhir ini lagi banyak banget ya konten ceritaku, karena memang aku juga lagi banyak banget yang bisa di-share ke teman-teman. Nah, kali ini berhubung udah di akhir-akhir semester ya, aku mau cerita-cerita tentang perkuliahanku di Teknik Kimia ITB selama semester 8, yang seharusnya jadi semester terakhirku seandainya aku lulus ujian kompre. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu ujian kompre dan seperti apa, tenang aja, karena di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang hal tersebut. Jadi ditunggu aja guys, stay tune. Nah, seperti biasa ya, aku bakal mulai dengan kasih tahu dulu matkul-matkul apa saja sih yang aku ambil di semester 8 ini. Jadi aku ada ambil 5 matkul wajib ya. Pertama ada penelitian teknik kimia 2 atau ya biasa disebut dengan penlit aja gitu ya. Nah, jadi penlit ini merupakan matkul TA gitu ya. Ya semacam skripsi lah gitu kalau di kampus-kampus lain gitu. Jadi yang kalau misalkan penlit 1 itu menyusun proposal. Nah, sekarang di penlit 2 ini membuat hasil dan juga diakhiri pastinya dengan sidang skripsi ya atau seminar hasil. Nah, videonya udah ada di channel aku, jadi bisa langsung ditonton aja ya guys. Nah, terus habis itu yang kedua ada juga tadi matkul perancangan pabrik kimia atau biasa disingkat dengan RP gitu, rancang pabrik. Nah, ini juga salah satu matkul tingkat akhir TA dari jurusan teknik kimia. Biasanya ya di beberapa jurusan syarat lulusnya di peneliti saja gitu ya, di skripsinya. Tapi kalau di teknik kimia ada rancang pabrik juga. Jadi rancang pabrik wajib lulus, wajib selesai kalau misalkan mau ikut ujian komprehensif gitu. Jadi ini salah satu matkul TA yang penting lah. Terus kemudian ada juga ujian komprehensif, ini yang bakal aku laksanain 2 minggu lagi. Kemudian ada SKTK ya, Seminar Keprofesian Teknik Kimia. Nah, ini adalah matkul yang membahas mengenai aspek-aspek keprofesian dari dunia teknik kimia. Biasanya kuliahnya berupa sharing session dari alumni gitu ya. Jadi lebih banyak kuliahnya dari kuliah-kuliah tamu gitu. Terus habis itu yang terakhir ada ekonomi dan manajemen proyek teknik kimia atau disingkat dengan MANPRO. Nah, ini belajar mengenai perhitungan keekonomian ya, mulai dari capex, opex, terus juga cash flow. Jadi ada faktor ekonominya juga yang dipelajari sama anak teknis. Kemudian ada juga aspek manajemen ya, manajemen proyek ya, mulai dari gimana membuat Gantt chart, S-curve, work package, terus organization structure. Nah, itu ada di matkul ini. Nah, jadi guys, kalau aku banding-bandingin ya semester 8 ini sama semester-semester sebelumnya, aku ngerasa bahwa beban akademik dalam bentuk kelas, tugas, long quiz, lagi ujian gitu, jauh lebih ringan di semester ini. Sebagai gambaran, dalam seminggu nih ya, aku cuma datang ke kampus untuk kelas itu paling banyak 2-3 hari lah. Bahkan sempet juga ke kampus tuh cuma sehari di hari Jumat doang gitu. Jadi kelasnya tuh udah dikit banget gitu. Ya sisanya terserah mau ngapain. Mau TA boleh, mau nongkrong boleh, mau intern boleh, bebas lah. Nah, jadi aku ngelihat bahwa beban akademik di semester 8 ini lebih banyak difokuskan ke pengerjaan TA ya, baik itu penlit atau rancang pabrik kalau di teknik kimia. Berat atau enggaknya TA itu bergantung banget sama beberapa faktor ya. Misalkan dari judulnya, susah atau enggak gitu kan. Terus dosen pembimbingnya, ada dosen yang strict, ada juga yang lebih lunak gitu dalam pengerjaan TA. Sama yang terakhir dari diri kita sendiri nih. Dari ketiga faktor ini sudah pasti faktor ketiga yang paling bisa kita atur ya, karena itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, sepenglihatanku ada beberapa teman-teman yang mungkin di ITB atau di luar ITB gitu ya, yang penting sesama rekan teknik kimia lah. Nah, ini cukup terlena dengan semester 8 yang terlihat kosong gitu. Nah, aku sering sebut ini sebagai kesibukannya semu. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya banyak tugas yang sifatnya itu long deadline gitu ya. Kalau misalkan RP biasanya deadline-nya 3 minggu, 4 minggu, 2 minggu gitu. Kalau misalkan penlit kan ya seberesnya kamu gitu kan. Jadi
benar-benar sepertinya nggak ada deadline gitu. Ya padahal kalau kita nggak beres ya nggak lulus gitu kan. Nah ini yang membuat beberapa mahasiswa jadi terlena. Kayaknya tuh kosong gitu karena nggak ada kelas, nggak ada ujian yang banyak gitu. Jadi akhirnya ada yang pakai itu buat malas-malasan lah, ada yang dipakai buat intern sana sini, sampai lupa masih ada kewajiban yang ada di dalam kampus gitu. Nah saranku adalah jangan lupa untuk membuat milestone kecil gitu ya. Jadi step-step per minggu atau kalau mau detail per hari gitu ya, yang mau dilakukan yang pastinya berkaitan dengan tugas-tugas TA ya. Karena takutnya kalau misalkan kita nggak bikin milestone itu jadinya berarti akhir lah atau jadi malah gak beres gitu. Jadi buat milestone kecil yang achievable, yang spesifik supaya kita bisa ngejar TA dengan baik. Seperti yang aku bilang tadi ya, jadi mungkin dari segi akademik anak-anak semester 8 ini gak terlalu berat lah gitu. Nah tapi buatku semester 8 ini cukup berat dari segi mental gitu ya. It is a mind game gitu. Nah apa sih yang biasa jadi pikiran-pikiran anak semester akhir gitu. Nah yang pertama pastinya terkait dengan pengerjaan TA gitu ya. Aku ingat banget ada teman-temanku yang udah beres penlit gitu di bulan Januari sampai Februari gitu ya. Udah ada beberapa kelompok tuh di situ. Nah, waktu itu sekitar bulan Januari akhir aku lagi datang ke kampus karena mau bimbingan penlit sama dosenku. Nah, tiba-tiba temanku ini turun tangga udah bawa bunga, pakai pakaian rapi gitu ya. Terus aku kayak, "Hah? Lu udah beres?" gitu. Terus kayak, wow, langsung melongo, langsung kena mental gitu ya. Karena bayangin aku baru mau bimbingan, entah bimbingan keberapa gitu ya, dan dia udah beres sidang gitu. Jadi kayak wow, kok bisa cepet banget gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah tingkat akhir relate gitu ya dengan aku, atau mungkin ada juga yang tipe-tipe yang bodo amat gitu ya. Tapi aku termasuk tipe-tipe yang lumayan kaget tiba-tiba udah ada yang beres sidang di bulan Januari sampai Februari. Nah, selain karena TA itu apalagi sih gitu ya. Nah, anak tingkat akhir juga bisa kena mental karena tadi ya, karena kelasnya sedikit jadinya cukup banyak foto kosong gitu ya, jadinya clueless. Aduh ini mau ngapain gitu ya, karena bingung nih, banyak kosongnya, mau dipakai main kah, mau dipakai buat apa, intern, mau dipakai buat berorganisasi dan lain-lain gitu ya, ini mau dipakai buat apa gitu. Nah aku juga sering banget ngalamin hal ini, clueless gitu ya, padahal aku ngerasa udah cukup ngambil kesibukan gitu, tapi masih aja ada waktu-waktu kosong yang bisa aku manfaatin, dan aku bingung mau ngapain lagi gitu ya, karena rasanya tuh udah cukup gitu yang aku lakuin. Nah, aku dapat saran dari teman-temanku, ya udah pakailah itu untuk refreshing gitu ya. Nah ini yang sering aku miss gitu ya, aku sering mikir untuk hal-hal yang sifatnya terlihat produktif gitu, tapi ternyata kalau misalkan ada waktu kosong bisa juga loh dipakai buat hal-hal yang sifatnya rekreasi gitu ya, entah main game kayak, atau nongkrong sama temen, jalan-jalan, atau keliling-keliling ini ya, kulineran gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa dilakuin. Nah terus selain clueless karena apa yang mau dilakuin, tapi juga clueless mengenai the future gitu ya, mau ngapain nanti abis lulus, mau kerja apa, di mana, perusahaan apa, itu juga jadi salah satu yang banyak banget dipikirin sama anak-anak tingkat akhir. Apalagi kalau udah masuk nih ke semester-semester akhir, pasti banyak banget yang kena mental karena banyak yang udah apply pekerjaan, dan bahkan ada juga yang udah keterima kerja gitu ya. Dan itu pasti kaget banget ya, apalagi kalau misalkan kita masih belum ada kepastian mengenai pekerjaan gitu ya. Bahkan temanku sendiri aja udah ada yang kerja full time sejak Juni gitu ya, bahkan sebelum kuliahnya benar-benar beres gitu kan, masih ada ujian kompre, masih ada yudisium dan lain-lain, tapi dia udah kerja full time. Bayangkan guys, kayak kalau aku sih lumayan kayak wah gila bro, kayak keren banget gitu ya, tapi di satu sisi juga kayak aduh aku gimana gitu ya, bisa nggak dapat kerja full time dan lain-lain. Nah jadi itu salah satu hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Oke guys, jadi mungkin segitu aja cerita yang aku mau share ke teman-teman. Kalau bisa disimpulin nih, jadi semester 8 ini menurut aku sangat penting lah ya, krusial banget dalam penyelesaian studi di S1 gitu. Nah, di satu sisi
lumayan banyak waktu kosong ya. Tapi hati-hati jangan sampai terlena, jangan sampai dikira benar-benar kosong, karena ya masih ada TA, masih ada, kalau di aku ada rancang pabrik gitu ya, ada penlit, masih ada matkul wajib juga bahkan sebenarnya gitu ya. Jadi hati-hati, pakai waktu baik-baik juga, jangan cuma dipakai buat hal-hal yang sifatnya egosentris gitu ya, untuk diri sendiri ya, misalkan intern lah apa, kemudian ikut program-program sana sini ke luar negeri buat conference lah, pokoknya serius-serius. Tapi juga jangan lupa kalau ini bisa jadi semester terakhir teman-teman semua buat bisa bersama dengan teman-teman ya, yang sekarang ada gitu ya. Jadi jangan sia-siain momen itu, karena mungkin aja beberapa bulan kemudian udah gak bisa lagi tuh ngajak nongkrong bareng, ngajak keliling-keliling bareng. Nah, jadi manfaatin banget waktu-waktu yang ada untuk berbagai hal gitu ya. Nah, jadi gitu aja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!